Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa malam ini tanggal 11 Juli 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kita dipelihara sama Tuhan hari demi hari sampai di bulan Juli ini. Ya, waktu berjalan terus. Kasih setia Tuhan senantiasa berjalan bersama kita. Linier Bapak Ibu ya. Kita menjalani hidup-hidup tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Waktu linier dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Itu artinya berjalan melangkah bersama Tuhan. Kalau saudara seseorang tidak melangkah bersama Tuhan tiap waktu, menit, jam, detik, berjalan dengan maut saudara ya. Ya, kalau di luar Yesus kan iblis bapaknya maut saudara. Kalau dalam firman Tuhan, ya ngeri, ada orang ketabrak, ada yang meninggal, ya terjadi pembunuhan karena tiap hari di luar Yesus maut. Ya, tapi kalau berjalan bersama Yesus, saya pegang firman doa, ini firman doa, firman Tuhan. Kalau seorang Kristen yang ketabrak begini, itu punya otoritas Tuhan ya. Saya ngomong firman dikatakan dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9, tiap langkah kaki orang cinta Tuhan itu dalam perlindungan Tuhan. Saya no komen kalau ada orang Kristen, saya tidak boleh menghakimi masalahnya ya. Saya no komen, itu kan firman Allah bicara dalam Ulangan 29 ayat 29 ya. Ini penting Bapak ya, supaya Bapak berjelas ke Kristen itu. Kalau saya selalu dasarnya firman, bukan pendapat ya, tidak boleh menghakimi. Firman katakan dalam Ulangan 29 ayat 29, saya buka nih firman dulu. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Yang penting kita taat kepada firman. Kalau taat kepada firman Tuhan, maka janji Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 29, tiap langkah kita diatur sama Tuhan. Tiap langkah kita dilindungi. Yang saya mau baca 1 Samuel pasal 2 ayat 9, langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seseorang berkuasa. Nah, oleh karena itu mari, biar kita menjadi orang yang dicinta sama Tuhan, ya, dikasihnya, supaya kita dalam perlindungan Tuhan ya. Sebabnya kalau kita jauh dari Tuhan, wah ngeri saudara ya. Kalau jauh dari Tuhan berarti kita tidak ada benteng. Jauh dari Tuhan siapa pembelanya ya. Tapi kita minta senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, supaya kata janji Tuhan dalam 2 Samuel juga teratur segala-galanya saudara ya. Saya mau baca ini selalu, saya suka firman Tuhan ya. Maka senantiasa kita dasarnya firman Tuhan. Saya selalu pakai firman Tuhan. 2 Samuel pasal 23 ayat 5, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab yang menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Wah haleluya, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menemukannya. Amin. Oleh karena itu mari di hadapan Allah, artinya before God, artinya kita bergaul karib dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, artinya berjalan bersama Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Puji Tuhan, seperti saya sampaikan firman Tuhan pagi malam, karena saya ingin bergaul akrab dengan Tuhan, saya jalanin ya. Sehingga senantiasa Tuhan menjaga melindungi saya, senantiasa saya di dalam perlindungan Tuhan. Kemarin beberapa hari lalu saya pelayani Jember, kota asal saya, dalam penggembalaan pelayanan saya di Tabernakel Gereja Jember ya. Nah, puji Tuhan, sekarang saya sudah kembali di Jakarta. Nanti saya kembali lagi pelayani dimanapun Tuhan izinkan. Saya keliling melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan kabar keselamatan, kabar kebenaran, kabar tentang Tuhan Yesus selagi saya sehat. Karena saya minta sama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan berkenan, saya tidak mau meninggal saudara, tapi saya mau sehat selalu, supaya dengan sehat seperti Henokh dalam Alkitab Kejadian pasal 5. Henokh waktu umur 65 tahun, setelah itu dia bergaul karib dengan Tuhan selama 300 tahun. Selalu diangkat hidup-hidup bersama dengan Tuhan. Tubuhnya adalah tubuh yang dimuliakan sama Tuhan. Dalam Filipi pasal 3 ayat 21, tubuh yang hina ini akan dimuliakan sama Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang sudah diangkat sama Tuhan seperti Henokh,
Elia sudah diangkat sama Tuhan, itu tubuhnya sudah diubah dengan kemuliaan Tuhan. Ya, karena kita mau cinta Yesus, saya cinta Yesus ya. Orang cinta Tuhan dalam 1 Korintus 8 ayat 3 itu dikenal sama Tuhan. Waktu mari kita mau cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan, cinta firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Amin. Ini firman Tuhan. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan bertekan firman Tuhan pagi malam. Juga hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan yang lain juga sama melakukan firman Tuhan. Ini dilihat sama Yesus sebagai bukti kita cinta Tuhan Yesus. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Amin. Haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku punya. Amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab itu firman Tuhan. Amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab itu firman Tuhan. Amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris aku punya, aku baca, aku renungkan. Aku simpan firman-Mu dalam hatiku. Aku mau setia sampai Tuhan Yesus datang. Amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 86 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan. Amin, haleluya. Supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Amin, haleluya. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin, haleluya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Amin, haleluya. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin, haleluya. Sebab kasih setia-Mu yang besar dalam hidupku. Amin, haleluya. Dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Tuhan Yesus, aku cinta firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu,
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Sebelum malam hari ini kami berbaring tidur Bapa, kami cinta firman-Mu. Sucikanlah mulutku, sucikanlah hatiku, sucikanlah pikiranku. Layakan sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan. Ampunilah semua dosaku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat yang tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya kepada Engkau aku berharap, aku cinta, aku mau setia dan taat sampai langkahku yang terakhir berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan selamat malam kepada Bapak Ibu. Bersukacita kita di dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena firman Tuhan katakan Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya. Karena bicara sukacita ada di dalam Alkitab Saudara ya. Dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makan minum. Soal makan minum dunia bisa timbulkan duka cita Saudara. Buktinya semua orang mati juga ya. Karena makan minum dunia. Ya, seperti Hawa sudah dilarang sama Tuhan, jangan makan buah pohon baik dan jahat, kamu akan mati. Sama itu, kalau makan pohon kehidupan akan hidup selama-lamanya. Bicara firman Tuhan. Pohon kehidupan itu bicara firman Tuhan. Oleh itu mari kita mau cinta firman Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan. Seperti renungan firman Tuhan malam hari ini dengan tema firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, dia menjadi kesukaan hatiku. Amin. Kita mau cinta firman Tuhan. Saya cinta firman Tuhan. Setia baca firman Tuhan. Karena kita baca firman Tuhan, hati kita sukacita, bergirang di dalam Yesus. Dan Tuhan pelihara. Saya keliling mana-mana Saudara ya. Tapi ternyata Tuhan pelihara, tidak pernah sakit saya. Saya bangga menjadi hamba Tuhan. Saya bangga, terima kasih kepada Yesus. Dan bukan saya saja. Saya percaya bagi para hamba Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara semua, dalam nama Yesus sama seperti saya, tidak pernah sakit ya, bersukacita. Tapi kalau Tuhan kasih kesehatan, hiduplah memuliakan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan menurut daging, jangan menurut egois, jangan menurut keinginan manusia, keinginan kita salah. Tapi mari kita hidup menurut kehendak Tuhan. Ikuti jalan Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan saya mau baca. Ini kesukaan saya firman Tuhan Mazmur 86. Saya lakukan ini. Firman Tuhan katakan di ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Ini harus. Jalan dunia ini menuju kesesatan. Jalan dunia menuju maut. Itu dalam Amsal 16:25. Tapi jalan Tuhan membawa kepada kehidupan. Ya. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Karena jalan Tuhan adalah kebenaran. Wah, cocoknya firman Tuhan. Konsisten. Yohanes 14 ayat 6 kan bicara, aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Ternyata di sini, tunjukkan kepadamu jalan-Mu ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaran. Hidup. Jadi ada jalan, ada kebenaran, ada hidup. Supaya aku hidup. Nah ini hidup. Kalau menurut firman Tuhan, kebenaran. Maka firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, I am the way, the life, the truth. The way, jalan satu-satunya jalan. Yang jalan Yesus pada suatu kebenaran.
dan membawa kepada suatu kehidupan kekal. Oleh itu mari kita cinta Yesus, mari kita cinta Yesus, kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca atas rahmat anugerah Tuhan. Saat ini kita baca lanjutkan Yeremia pasal 15 ya, ayat 10 sampai 21 supaya besok pagi kita lanjutkan pasal 16 ya. Selesaikan, pokoknya kita rutin baca firman Tuhan, rutin. Buktikan kepada Bapa kita Tuhan Yesus kita cinta firman Tuhan. Amin. Saya mau baca ayat 10. Celaka aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang menghutangkan ataupun orang menghutang kepada siapapun, tapi mereka semuanya mengikuti aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebab sebaik-baiknya, dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesukaannya. Mari kita lihat saudara ya. Jangan sampai kita lahir di muka bumi menjadi batu sandungan, menjadi batu celaan ya. Celaka aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku seorang yang menjadi buah berbantahan, menjadi batu sandungan. Jangan sampai kita minta sama Tuhan, jangan sampai seperti Yudas Iskariot. Alangkah baiknya kata Tuhan, tidak perlu lahir dalam Markus 14:21. Karena hidupnya tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi mari kita menjadi orang yang apa? Di ayat 11. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik. Mari kita melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Saya puji Tuhan, saya sudah pulang ke Jember dalam pelayanan sebaik-baiknya. Pelayan di Jakarta, pelayan di Tegal, dimanapun saya melayani pekerjaan Tuhan, layani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak sebaik-baiknya, saudara, dikutuk oleh Tuhan loh. Kalau kita buka di dalam Yeremia pasal 48, terkutuk. Orang kalau tidak melayani Tuhan sungguh-sungguh, terkutuk saudara ya. Yeremia 48 ayat 10 demikian firman Tuhan. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpang darah. Jadi artinya kalau kita tidak sesuai firman, melanggar firman, selalu melawan, tidak selaras dengan Tuhan, ya kita bermusuhan dengan Tuhan, terkutuk saudara. Tapi dari Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan oleh kita takut sama Tuhan. Mari kita lanjut firman Tuhan. Dapatkan orang mematahkan besi-besi dan utara dan tembaka. Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharánmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikan aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Jangan membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegerangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah disuruhkan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Amin. Kita cinta Yesus karena Yesus adalah Tuhan Allah semesta alam di atas segala-galanya. Amin. Ayat 17. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang bersenda gurau, karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah? Sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu begini jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam kitab Nabi Yeremia pasal 15 sudah selesai, sehingga besok pagi kita lanjut pasal 16. Yang penting di sini kita baca firman Tuhan sebagai tema. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah disuruhkan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita cinta firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka janji Tuhan, aku akan menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Amin. Marilah kita mau ubah gaya hidup kita, bukan gaya dunia yang kita tampilkan.
tapi kaya firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Ikutilah perjanjian dalam Alkitab. Tiap ayat, tiap baris aku punya. Kita hayati firman Tuhan. Tiap ayat, tiap baris aku menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga nanti kelak kalau Yesus datang, kerinduan kita bersama, kita diangkat masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Jadi kita sekarang ini sebetulnya bagi kita anak Tuhan menantikan kedatangan Tuhan. Bagi saya bukan menantikan kematian, tapi saya menantikan kedatangan Yesus Kristus yang akan mengangkat saya, yang mengangkat Bapak Ibu Saudara semua, rapture, masuk di dalam tanah perjanjian kekal, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tiap perjanjian dalam Alkitab firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku punya. Amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya perjanjian dalam Alkitab firman Tuhan. Amin, haleluya. Percaya pada janji Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Alkitab itulah firman Tuhan yang ku percayai dan ku cintai. Ku mau setia dan taat melakukan firman Tuhan. Amin, haleluya. Aku cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga, kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita cinta firman Tuhan. Baca firman Tuhan, berjaga dan berdoa. Berjaga artinya baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan banyak berdoa, bersekutu dengan Yesus. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Bapa yang sangat kita cintai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.